Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi almu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur alhamdulillah subuh hari ini di akhir bulan Zulhijjah, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kesehatan dan keafiatan kepada kita insyaallah. Dan semoga saudara-saudara kita yang pulang haji dalam perjalanan diberikan keselamatan insyaallah sampai negerinya masing-masing insyaallah. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarganya dan kita semua umatnya yang selalu istiqomah terhadap Islam ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kita hakul muslim alal muslim. Karena Islam itu adalah pedoman kehidupan. Namanya pedoman berarti kita pegang di mana saja, kapan saja dalam semua kehidupan kita. Nah, di antara pedoman hidup kita itu ditentukan oleh syariat ini adalah bagaimana kita kewajiban mengenal dan melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim, sesama muslim. Nanti ke depan kewajiban kita sesama manusia bukan muslim. Kalau ini sesama muslim. Nanti sesama kepada non muslim bagaimana sikap kita, itu akan dibahas juga di sini insyaallah. Nah, sekarang kita masih membahas tentang kewajiban kita, hak dan kewajiban kita sesama muslim. Kemarin sudah sampai pada poin yang ke-15. Ada 23 poin. Ada 23 hak dan kewajiban. Nah, yang ke-15 itu adamu uziyatuhu atau adamu aziyatuhu biqaulin aw fi'lin. Tidak boleh menyakiti dia muslim lain itu dengan perbuatan ataupun perkataan. Perkataan atau perbuatan. Makanya kita memang dari awal ghibah dan sebagainya itu ya, fitnah, nggak boleh. Ya, mengejek, bahkan kemarin mengejek itu Bapak Ibu, bagian dari ada mengejek itu ada tingkatannya, ada 5 tingkatan. Mengejek bisa masuk, bisa kafir, bisa dosa besar, bisa dosa paling besar, bisa dosa kecil. Tergantung level ejekannya. Nah, mengejek orang lain, muslim lain itu sama dengan menyakiti dia secara lisan. Nah, kita tidak boleh menyakiti orang secara lisan. Menghina dan sebagainya, menceritakan aibnya dan seterusnya. Menyakiti dia secara lisan. Memang ini sekeluarga kayak gini, menyakiti dia secara lisan. Tidak boleh kita menyakiti dia. Begitu juga secara perbuatan. Orang senyum-senyum dia nggak balas senyum, termasuk itu, masuk. Udah senyum-senyum aku pernah ketemu dia cuekin. Padahal tidak ada kesalahan apa gitu. Ya, au fi'lin, perbuatan kecil seperti itu, tidak senyum aja sudah masuk dalam. Apalagi yang lain. Ini yang ke-15. Tidak boleh menyakiti muslim lain baik secara
perkataan maupun perbuatan. Yang ke-16 itu ihtiramuhu wa taqdiruhu in kana kabiran wa yarhamuhu in kana saghiran. Menghormati dan menghargai. Ihtiram wa taqdir. Irham itu menghormati, takdir menghargai. Kalau menghormati itu cenderung pada orangnya. Wa takdir itu cenderung pada perbuatannya. Menghargai perbuatan, menghargai sikapnya. Karena budaya kita sebenarnya sebagian besar budaya kita Indonesia ini Islam, Pak. Kalau di Arab nggak ada al-muhtaram, nggak ada itu orang ngasih sambutan yang terhormat, nggak ada bahasa yang terhormat. Di kita doang tuh, makanya ngasih sambutan di Arab beda ngasih sambutan di sini. Cukup ayyuhal fudala al-kiram, ayyuhal hudur, wahai para hadirin yang mulia, gitu aja. Kalau kita yang terhormat. Di Indonesia itu termasuk adabnya bagus kita. Biruhu, ya, menghormati dan menghargainya kalau dia besar, yang lebih tua, ya, yang lebih tua umur, lebih besar dan lebih tua umurnya. Wa yarhamuhu in kana saghiran, dan menyayanginya kalau dia yang kecil, ya. Jadi kalau kita ceramah di anak-anak, nggak boleh kita sebut anak-anak yang terhormat, enggak. Anak-anakku yang tersayang. Nah, itu yang, karena kalau lebih kecil itu tersayang. Kalau ini terjadi, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, penuh cinta, penuh kasih sayang. Orang Islam itu memang, itu yang disebut rahmatan lil alam. Kasih sayang untuk seluruh alam. Jangankan sesama manusia, sesama makhluk lain kita berkasih sayang. Ya, hewan, nggak bisa. Motong hewan aja Pak, nggak boleh pukul dia dan sebagainya. Satu kali. Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah. Ini karena apa? Islam itu adalah rahmatan lil alam. Yang ke-17, ayatawadha lahu wa la yatakabbar alaihi. Kewajiban kita sesama muslim harus tawadhu, rendah hati kepada orang lain dan tidak menyombongkan diri. Nggak ada gunanya sombong, Pak. Nggak ada gunanya. Sombong itu dari kata kabbara yukabbiru, ingin membesarkan diri di hadapan orang. Biasanya orang buat dirinya besar itu mungkin karena dirinya kecil. Ya. Kalau dia sudah besar, ngapain besar-besaran diri gitu. Ya. Jadi filsafat itu begitu, Pak. Cara berpikirnya begitu. Kenapa orang itu ingin menyombongkan diri? Agar supaya dia dihormati. Kalau dia sudah terhormat, ngapain dia berusaha untuk dihormati dirinya dengan sombong? Jadi kalau ada orang sombong, sebenarnya dia ingin dibesarkan dirinya gitu, memaksa orang lain agar supaya dia dihormati. Wala yatakabbar alaih. Oleh karena itu tidak boleh kita menyombongkan diri kepada orang lain, harus tawadhu. Yang ke-18 itu ayya'fuwa zillatahu wa yasturu an auratihi, memaafkan kesalahan orang lain, apalagi yang tidak disengaja dimaafkan. Jangan kesalahan orang disebut-sebut mulu, oh saya fulan kemarin, si fulan kemarin begini seterusnya. Wa yasturu an auratihi, ini yang agak berat. Menutup auratnya, menutup kemaluannya, rasa malunya, menutup rahasianya. Jangan buka rahasia orang.
kadang kita itu ada sebagian orang, Bapak Ibu sekalian, senang memiliki rahasia orang lain. Senang memiliki rahasia orang lain. Kalau ketemu rahasia orang, dia kayak ketemu emas. Ini bahaya. Kenapa? Karena akan dijual. Nah, zaman sekarang itu sebagian kelompok menggunakan itu, Pak. Ada namanya dipegang kartunya dan disandra. Sandra dengan kasusnya, Pak. Itu yang terjadi sekarang. Sehingga orang itu nggak bisa ngapa-ngapain, rahasianya dia pegang. Tahu dari mana rahasianya? Dicari. Makanya memang kita ini, Bapak Ibu sekalian, terkenal dan besar itu karena Allah menutup aurat kita. Kalau Allah buka satu saja, selesai kita. Masya Allah. Yang ke-19, ayyuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi wa ayyakraha lahu ma yakrahu li nafsihi. Kewajiban kita kepada muslim yang lain itu, yang ke-19, mencintainya seperti kita mencintai diri kita. Jadi cinta kita kepada orang lain itu, Pak, seperti kita juga mencintai diri kita sendiri. Ya. Makanya juga ketika memberi, ngasih makan orang yang kita cintai itu seperti ngasih makan diri kita sendiri. Kita misalnya nggak suka makanan tidak sehat, jangan kasih makanan tidak sehat kepada orang. Gitu maksudnya, Pak. Kita suka daging, kasih makan daging orang. Itu paling baik. Jadi menerima tamu itu kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan apa yang kita nikmati. Kita berikan dia sesuai dengan apa yang kita nikmati. Jangan berlebihan, jangan juga mengurangi. Kalau berlebihan itu dia akan datang berutang. Itu berlebihan. Datang utang gitu. Sesuai dengan apa yang kita miliki. Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menerima. Ma yuhibbu li nafsi wa ayyakraha lahu ma yakrahu li nafsi. Begitu juga sebaliknya, dia tidak suka kepada orang itu sebagaimana dia tidak suka kepada dirinya. Apa maksudnya ini? Kalau misalnya saya tidak suka ini, saya tidak suka tamu itu, misalnya ini kita bertamu lalu diterima oleh orang di luar rumah, Pak, tidak disuruh masuk. Kalau kita digituin, senang gak? Gak senang. Maka kita juga dengan tamu kita lakukan seperti itu, suruh masuk. Sebagaimana kita nggak suka kalau diterima orang itu di luar rumah, kecuali dia nggak mau masuk. Jadi kalau ada tamu itu, Pak, siapa ini saya ingin bertemu, ayo masuk. Jangan diterima di luar, itu kurang beradab. Ayo nggak suruh masuk, kecuali dia nggak mau. Saya nggak, mohon maaf, saya di sini aja. Baru kecuali nanti tidak boleh kita suruh masuk karena ada masalah hijab. Ya laki-laki, istri kita suruh masuk nggak boleh, Pak. Kalau ada suaminya di situ. Begitu juga perempuan, kita laki-laki, bapak-bapak yang datang ibu-ibu, tanya tuh, nggak boleh suruh masuk. Kita laki-laki, dia perempuan. Tapi kalau sama laki-laki, sama perempuan, suruh masuk. Adab-adab ini, Bapak sekalian, kadang banyak orang kata pakai adab orang barat itu begitu. Tamu laki-laki, istrinya sendiri, perempuan di rumah, atau anak gadisnya sendiri di rumah, nerima tamu laki-laki sembarangan. Hati-hati, Pak, banyak kejadian. Walaupun itu tukang ledeng, tukang gas, nggak boleh masuk kalau dia tidak ada suaminya. Taruh aja situ gasnya. Lu mau masak ini. Nah, kalau dia kalaupun dia memasak, boleh dia keluar atau ada orang lain di situ.
Kenapa? Karena Islam itu menjaga jangan sampai terjadi sesuatu pada istri kita, pada anak perempuan kita. Ya, menerima tamu itu Bapak sekalian. Ada adabnya. Tidak sembarangan masukin orang. Yang ke-20, ayu khaliqahu bi khuluqin hasanin fayubadzilu lahu al-ma'ruf wa yakuffa anhu al-adha wa yulaqihi biwajhin talaq atau biwajhin taliq yaqbalu minhu wa ihsanahu wa ya'fu an isaatihi wa la yukallifuhu ma laysa indah. Ini agak panjang. Kewajiban kita kepada muslim lain itu kita harus memperlakukannya dengan akhlak yang baik, merintahkannya kepada yang ma'ruf, ya, mempergaulinya dengan ma'ruf dan mengarahkan dia kepada yang ma'ruf, serta menghindarkan dia dari bahaya. Kalaupun dia bertemu dengan wajah yang senyum, yang ceria. Nah ini yukafu anhul adza itu Bapak Ibu sekalian. Ada orang mabuk-mabukan, ya, dia sama istri, sama anak-anaknya enggak benar. Nah, bagian dari kewajiban kita Bapak sekalian mengingatkan dia. Kalau bisa diingatkan gitu. Pak, mohon maaf Pak, kalau minum khamar itu dosanya besar Pak. Minimal begitu. Atau pendekatan kesehatan, kalau minum khamar itu Pak bahaya jantung Pak. Itu. Jadi menyuruhnya kepada yang ma'ruf Pak. Baiknya begini Pak, kalau mau sehat begini Pak. Begitu sekalian. Ini diajak dia kepada yang baik, dihindarkan dia dari yang buruk. Sampaikan merokok itu pada kesehatan. Ya. Wa yulaqihi biwajhin taliq. Kalau bertemu dia dengan wajah ceria. Enggak boleh kita bertemu orang Bapak sekalian dengan wajah sumpek, ya, wajah kusut, nggak boleh. Sunnah kita memperbaiki wajah kita. Boleh kita sumpek dan seterusnya, tapi kita berusaha untuk menghilangkan sumpek, untuk bertemu orang, menghormati, karena menghormati orang. Wa yaqbalu minhu ihsanuhu, ya, menerimanya dengan baik. Wa ya'fu an isaatihi, memaafkan keburukannya. Tadi kita clash dengan orang ini, tiba-tiba dia datang ke rumah, udah maafin. Jangan ditutupin pintu, ini tadi bermasalah dengan saya, datang lagi ke rumah, ditutupin, enggak. Oh berarti dia sandar. Ya, mari Pak, terima. Itu namanya memaafkan, wa ya'fu an isaati, memaafkan kesalahan. Tidak dendam, enggak boleh dendam gitu. Masya Allah, ini kalau kita lakukan Bapak Ibu sekalian, enak hidup ini. Wala yukallifuhu ma laysa indahu. Tidak memaksa dia yang dia tidak punya sesuatu. Tidak memaksa ini maksudnya tidak membebani dia di luar kemampuannya. Ya. Yang ke-21, ayyan sifahu min nafsihi wa yu'tihi haqqahu kamilan wa yu'amiluhu bima yuhibbu ay yu'amila bihi. Ayun sifahu min nafsihi, harusnya dia hak atau kewajiban kita kepada muslim lainnya itu menjaga menerimanya itu dengan hati tulus, nafsihi, dengan jiwa kita sendiri, dengan jiwa kita. Wa yu'tihi haqqahu kamilan, memberikan haknya secara sempurna. Nah ini ketua RT, ketua RW ini
hak warga kita kasih secara sempurna. Apa kalau haknya, kalau dia minta ngurusin KTP, urusin gitu. Hak kehamilan. Wa yu'amiluhu bima yuhibbu ay yu'amil. Dan memperlakukannya sesuai dengan yang dia sukai gitu. Itu tadi sesuai dengan kalau dia kalau orang Sulawesi itu misalnya Sulawesi kalau dia orang itu datang ke rumah pasti dikasih minum atau makan, pasti dikasih minum atau makan. Nah kalau dia datang budaya itu kita jaga gitu, kebiasaan itu kita jaga. Kalau dijawab misalnya minimal air minum, kita jaga kasih air minum. Jangan orang datang ngobrol udah 3 jam nggak keluar air minumnya. Kadang kita kalau lupa nggak masalah gitu. Tamunya udah pegang-pegang leher, haus dari tadi minta nggak enak. Nah seperti itu bagus. Kebiasaannya itu begitu. Kalau orang tamu datang biasanya ada air minum, teh dan sebagainya. Kalau mungkin dia jauh datang, kalau minta kan nggak enak. Kita yang pengertian. Itu yang disebut Bapak Ibu sekalian, wa yu'tihi haqqahu kamilan. Ya, wa yu'amilahu bima yuhibbu wa yu'am. Jadi memperlakukannya sesuai dengan yang mereka suka. Kecuali yang dia suka ini maksiat, nggak boleh kita untuk maksiat. Yang ke-22, Allah yuhjirahu aktsar min 3 ayyam in hadasa bainahuma khisam. Kalau terjadi masalah gitu ya antara kita dengan orang lain, tidak boleh kita nggak negur dia selama lebih dari 3 hari. Oke, boleh kita sakit hati 1-2 hari. Ketiga harinya harus maafin, Pak. Gak boleh lebih dari 3 hari tidak berteguran. Ada hadisnya tuh. Siapa yang tidak berteguran selama 3 hari, itu akan Allah membenci dia. Haram hukumnya tidak berteguran kepada orang lain lebih dari 3 hari. Ini 3 tahun Pak, nggak tegur-teguran, itu repot itu. Ya, dosanya gimana tuh? Dihitung setiap hari dosanya. Kalau 3 tahun, kali berapa hari itu? Ya. Kalau terjadi perselisihan di antara mereka. Yang ke-23, makanya ini yang 22 ini saya tekankan sedikit Bapak sekalian. Memang berinteraksi dengan orang itu penuh kesabaran. Apapun kesalahan orang mudah kita maaf. Wal afina 'anil nas. Salah satu ciri orang bertakwa itu mudah memaafkan orang lain. Jangan naruh di hati. Biasa. Interaksi itu biasa. Interaksi itu bisa salah, bisa benar. Biasa, Pak. Namanya kita manusia. Bisa benar, bisa salah. Jangan kita di otak kita itu orang semua benar gitu. Harus benar semua, enggak. Pasti ada yang salah. Kita aja sama istri pasti ada yang salah. Sama anak kadang kita juga salah. Di situ kita membesarkan hati. Oh dia mungkin dia nggak ngerti, mungkin dan seterusnya. Sehingga kita mudah memaafkan orang. Dengan seperti itu kita terhindar dari dosa. Ya, tidak teguran itu. Yang ke-23, alla yagtabuhu wala yunammi anhu hadisan lil ifsadi wala yahtakiruhu. Tidak menggibahinya. Gibah itu membicarakan sesuatu yang dia tidak sukai di belakangnya, itu gibah. Orang itu nggak suka kalau dibicarakan di depannya, lalu kita bicarakan di belakangnya, itu gibah namanya. Bukan kesalahan Pak, tetapi yang dia tidak sukai. Saya itu kalau tidak suka, saya kalau dibilang misalnya Pak Khairon itu
eh, apa orangnya itu orangnya lucu misalnya. Kita tidak suka kalau disebut kita lucu. Padahal lucu itu biasa aja gitu. Cuma dia tidak suka. Jangan kita sebut. Sampai kayak gitu. Pak akhirnya itu orangnya misalnya gendut dan pendek. Ya nggak boleh. Kita tidak suka kalau disebut begitu. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian dilarang ghibah itu? Agar supaya kita membicarakan orang lain itu baik-baiknya saja. Itu rahasia kenapa diharamkan ghibah itu. Agar supaya kita bicarakan tentang orang lain baik-baiknya saja. Kalau udah nggak baik, jangan, stop. Gimana begini? Dia nggak baik nggak? Saya nggak tahu. Mendingan begitu. Orangnya nggak baik. Iya nggak baik, nggak boleh. Kenapa? Masuk ke ghibah. Kalau orangnya baik, baik, alhamdulillah. Nah, Bapak sekalian, kalau ada yang nanya orang ketidakbaikan orang, jangan dijawab. Saya nggak tahu, Pak. Kenapa? Karena kita jatuh pada ghibah. Wa yu'tihi yang berikutnya, wala yunabbi anhu hadisan, tidak melakukan namimah. Namimah itu adu domba. Ke A dia katakan orang itu baik, ke B jahat. Adu domba, Pak. Ya, namimah namanya. Tidak menjelek-jelekan dia atau mengadu domba dia. Kemudian wala yahtakiruhu, tidak meremehkannya. Wala yu'ibuhu wala yakhda'uhu, tidak menceritakan aibnya dan menipunya, membohonginya. Ya. Wala yaghdiru bihi wala yakhunuhu wala yukadzib, tidak menghinanya dan tidak mendustainya. Wala yughashshihi, tidak mengkorupsi, artinya yughashshihi itu suap, tidak menyuapnya. Boleh menyuap saudara kita muslim. Wala yumatiluhu fi qada'i daini. Ya, tidak memperlama-lama bayar utangnya. Utang-utang sama teman, kita perlambat-lambat, tar aja. Nah, ini yang paling banyak, Pak. Ngutang janjinya 2 bulan, 2 tahun gak bayar. Itu repot nih. Paling banyak di antara kita ini, teman dekat itu masalah utang. Paling banyak masalah teman dekat itu masalah utang. Sering kita sampaikan Bapak sekalian, hati-hati sekali. Meninggal utang tidak terbayar, walaupun dia 1000 kali umroh haji. Ada utangnya 100.000 nggak dibayar, orangnya nggak ridho, nggak bisa masuk surga. Alhamdulillah. Ya, apa ini umroh banyak-banyak ada utang nggak dibayar? Wala yahsaduhu, dan tidak boleh dengki sama sesama. Yang boleh iri itu 2 saja. Boleh iri kita sama orang lain, sama saudara kita. Yang pertama, iri dia kaya raya tapi dia berinfak. Saya iri dengan Pak Mahmud, banyak duit terus infaknya jalan terus. Nah, kemampuan dia berinfak, kedermawanan itu boleh kita iri, Pak. Yang kedua, ilmunya. Saya iri sama Pak Khairon, ilmunya bisa diajarkan semua, boleh. Selain itu nggak boleh. Ada hadisnya itu, la hasada illa fisnatain. Tidak ada rasa hasud kecuali 2 hal tadi saya sebutkan tadi.
Dia hafal Quran, terus masuk dalam. Dia hafal Quran banyak. Saya kok nggak bisa? Saya harus, itu boleh iri dengan ilmu kesolehan orang. Dia sering ke masjid, maksud saya boleh iri begitu. Wala yahqudu alaihi wala yazunnu bihi su'an, dan tidak boleh suuzon. Nah, tidak boleh suuzon sama saudara kita. Ini kewajiban kita kepada muslim yang lain. Tidak boleh suuzon. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan, enggak mungkin dia orang baik. Hilangin tuh, ganti. Ini Bapak Ibu sekalian, 23 hak dan kewajiban kita sesama muslim. Selesai sampai sini. Kita akan bahas nanti berikutnya hak dan kewajiban kepada non-muslim. Ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.